Shalom, selamat malam. Selamat berjumpa kembali di dalam program My Way. Renungan singkat malam hari yang akan mengantar tidur Bapak, Ibu, Saudara, dan saya di dalam dekapan kasih Kristus. Puji nama Tuhan. Saya percaya kita bersyukur hari ini karena hari ini adalah hari yang pertama di dalam bulan November tahun 2020. Tanpa terasa Bapak, Ibu, Saudara, kita sudah memasuki bulan ke-11 dari tahun 2020. Dan kita hingga saat ini masih dapat bersyukur kepada Tuhan. Karena oleh penyertaan Dia, kita dapat memasuki hari yang baru di bulan November tahun 2020 ini. Itu semua oleh karena kasih karunia daripada Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, malam hari ini kita sebagaimana biasanya, sebelum kita beristirahat, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Dan pada malam hari ini, judul daripada firman Tuhan yaitu Tuhan yang baik. Kita akan baca dari Efesus 6 ayat 8 sampai dengan ke-9. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasan dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga, dan ia tidak memandang muka. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, renungan kita malam hari ini rupanya sedang menyasar kepada sosok seorang Tuhan, ya, di mana judulnya adalah Tuhan yang baik. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, sebagai orang percaya, kita tentu sepenuhnya, ya, kehidupan kita harus, ya, sepenuhnya berdasarkan firman Tuhan. Nah, kita di sini dikatakan bahwa seorang tuan harus memperlakukan bawahannya, ya. Kalau pada saat itu dikatakan di dalam ayat ke-8, ya, situ kan seorang hamba maupun orang merdeka, pada saat itu masih ada kehidupan seperti itu, saudara. Tapi kalau saat ini kita berbicara hubungan antara, ya, bos dengan karyawan, seorang pimpinan dengan karyawan, ya, seorang majikan dengan buruhnya. Kita lihat, saudara, akhir-akhir ini bahkan diperkirakan besok, ya, itu akan ada demo besar-besaran seluruh Indonesia, ya. Penggerak utamanya adalah buruh, ya. Mereka menyerang tuannya, presiden, ya, karena menurut mereka presiden tidak adil, ya, hanya memperhatikan bos-bos saja, ya. Saudara, saya tidak berbicara tentang politik, ya, tetapi saya berbicara tentang firman Tuhan. Di sini dikatakan Tuhan yang baik, dan siapapun itu, ya, kalau saudara, ya, sedang dipercayakan Tuhan pada posisi itu, atau mungkin sebaliknya, saudara sedang pada posisi yang dikatakan hamba atau orang merdeka, atau dimaksudkan adalah karyawan, ya. Nah, mereka juga melakukan yang baik, mereka akan menerima yang baik, saudara, ya, dari Tuhan. Apalagi sebagai seorang juragan, katanya, ya, pimpinan, bos, ya, majikan, tentu akan memperhatikan kondisi daripada bawahannya. Dan puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara,
Firman Tuhan ini yang seperti saya katakan tadi, sebagai orang percaya, siapapun kita, posisi apapun kita, kalau kita selalu patokannya adalah firman Tuhan, maka apa yang kita lakukan di dalam segala segi kehidupan kita, termasuk di mana kita, kalau Tuhan percayakan menjadi seorang pimpinan, menjadi bos, ya, kita harus menjadi tuan yang baik. Saya ulangi lagi, di ayat yang ke-9 dikatakan, dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka yang, dan jauhkanlah ancaman. Ya, kalau saudara dipercaya untuk menjadi seorang pimpinan, majikan atau bos, seorang bos yang baik di dalam Kristus, dia akan bekerja dengan kasih, sebagaimana Tuhan adalah kasih. Ya. Dan itu kita lihat ada banyak saudara, pimpinan-pimpinan perusahaan yang mereka menerapkan ini di dalam pekerjaan. Mereka menghormati bawahannya, ya. Tidak dengan sewenang-wenang, semena-mena, mentang-mentang. Ya, ada banyak bos itu, saudara. Saya pernah kenal seseorang, terhadap anak buahnya kaku banget, kaku sekali, seakan-akan galak sekali. Tapi di luar itu biasa saja dia, saudara. Jadi dibuat-buat, saudara, sandiwara. Ya, kalau dia akan menyuruh anak buahnya untuk melakukan sesuatu dengan muka masam, tidak ada senyum, saudara. Ya, apa salahnya sih kalau kita senyum sambil ngobrol, sambil ngomong ke anak buah kita, tolong ya, ini enggak saudara, perintah ya, kamu bikin itu, banyak yang seperti itu, saudara. Ya, dibuat-buat, sok. Tuhan Yesus mengingatkan sebagai Tuhan yang baik. Kita kalau dalam hal-hal seperti itu, jangan dengan ancaman, tapi dengan penuh kasih. Kalau saudara lakukan itu, ya, di dalam posisi apapun, saudara, ya, kita lakukan dengan kasih. Kita menghormati orang lain. Saudara, contoh kita adalah Tuhan Yesus, ya. Dia begitu penuh dengan kasih, ya. Bahkan dia rela mati bagi saudara dan saya. Dan itu dia lakukan, dia tunjukkan kepada kita. Dan ini yang dimaksud oleh Rasul Paulus, ya. Kasih, ya, dan taat sesuai judul daripada perikop ini. Kalau kita bekerja, kita harus taat. Kalau kita menjadi seorang pimpinan, kita harus kasih kepada anak buah kita, ya. Alangkah indahnya, alangkah baiknya kalau kita, ya, dengan nada baik, nada kasih, ya. Saya, saudara, tidak pernah, ya, tidak mengucapkan terima kasih kepada seseorang, ya, apalagi misalnya pada anak buah saya dulu. Kalau saya minta tolong dia melakukan sesuatu, ya, saya tidak pernah dengan nada perintah, tapi saya selalu katakan, tolong ya, bikinkan ini ya, tolong ya. Dan kalau dia sudah lakukan itu, dan dia lakukan itu dengan senang hati, saya tahu. Kenapa? Karena pada waktu saya minta, dengan segera dia lakukan itu, tanpa ngomel, tanpa apa. Kenapa? Ada perkataan tolong ya. Itu kuncinya, saudara. Ya, sebagai Tuhan yang baik katanya situ. Ya, kita tidak perlu dengan ancaman, tidak perlu dengan nada kasar, tapi dengan nada yang penuh dengan kasih. Tolong ya. Lalu tidak lupa setelah mereka melakukan itu. Bahkan pada waktu setelah kita katakan tolong ya, iya Pak, misalnya, oke, terima kasih ya. Iya, saudara, itu penting. Dan ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus, ya. Kenapa? Karena dikatakan di sana, kalau kita melakukan itu, ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga, dan Ia tidak memandang muka. Jangan karena kita merasa kemudian wah, saya bos kan, ya, apa kata saya? Ya, itu orang dunia, saudara. Tapi kalau saudara dan saya adalah kekasih Kristus, kita harus berbeda, ya. Segala sesuatu sebagai Tuhan yang baik, ya. Bahkan di dalam rumah tangga juga, saudara, begitu.
ya, sebagai kepala keluarga, sebagai seorang pria, alangkah indahnya, ya, dengan penuh kasih, ya. Kenapa? Karena kita melakukan semua itu karena Tuhan kita sama, saudara, ya. Otomatis kalau kita baik kepada seseorang, orang itu juga akan bersikap baik kepada kita. Dan ini yang dikehendaki oleh Rasul Paulus, ya. Dan inilah firman Tuhan kehendaki. Kalau kita menjadi tuan yang baik, itu bukan karena apa-apa, karena Tuhan kita sama, ya. Kita sebenarnya sama di mata Tuhan. Hanya kebetulan di dunia ini ada terjadi perbedaan, ya. Tidak ada salahnya, ya, kalau saudara dipercaya menjadi pimpinan, setiap kali saudara meminta anak buah saudara mengerjakan sesuatu, katakanlah, tolong, ya, terima kasih, ya. Dan dia akan bahagia, saudara. Dan itu kebahagiaan ini yang membuat akhirnya, ya, dia terus bekerja dengan penuh semangat, ya. Dan kita juga akan menikmati hasilnya, ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari setiap kita menjadi tuan yang baik di dalam kehidupan kita, kepada siapa saja, ya, di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, kita lakukan itu dengan baik, karena kita tahu Tuhan kita sama sebenarnya di mata Tuhan, cuma ada sedikit perbedaan. Dan kalau kita lakukan itu dengan kasih, ya, Tuhan akan memberkati saudara dan saya. Tetap semangat. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.